Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-56. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, penolakan Ken Arok itu ternyata mendorong aku untuk berbuat di luar dugaan Witantra, dan di luar dugaan Ken Arok. Tiba-tiba saja dalam kegelapan nalar, aku itu berkata, "Baiklah, kalau tak ada nama yang kau pergunakan, pergunakanlah namaku. Aku Wu Tunggul Ametung." Kata-kata aku Tunggul Ametung itu benar-benar mengejutkan Witantra dan Ken Arok, sehingga dengan serta-merta Witantra berkata, "Jangan tuanku. Adalah kurang baik apabila aku sendiri yang akan mengambilnya, meskipun hanya sekedar untuk menyingkirkan kuda sempana. Gadis itu adalah gadis pedesaan, dan kurang sepantasnya lah apabila nama aku dihubungkan dengan namanya. Biarlah kau pakai namaku. Aku telah merusakkan masa depan gadis itu. Seandainya dengan demikian namaku menjadi susut, bukankah itu hukuman yang harus aku alami karena perbuatan yang terkutuk itu? Biarlah orang menyangka bahwa Tunggul Ametung telah menculik gadis dari Padukuhan Panawijen. Biarlah orang yang tidak melihat dan mengetahui apa yang terjadi menuduhku berbuat demikian. Adalah lebih baik bagiku daripada aku telah melindungi orang untuk menculik seorang tanpa pertimbangan. Kalau orang menyebutkan langsung menculik gadis itu, maka orang akan mengutukku sebagai seorang laki-laki yang tidak berperasaan dan sebagai seorang aku yang sewenang-wenang. Namun adalah menjadi tanggung jawabku apabila seseorang berkata kuda sempana telah menculik seorang gadis atas perlindungan aku. Adalah lebih baik apabila aku berbuat sewenang-wenang karena terdorong oleh kebutuhanku sendiri, kebutuhan hidup seorang aku, daripada aku berbuat hal yang sama, sewenang-wenang untuk melindungi orang-orangku. Dengan menyebut bahwa Ken Dedes telah aku perlakukan sendiri adalah memperkuat alasanku untuk berbuat sewenang-wenang. Adalah lebih mungkin aku lakukan daripada sekedar melindungi kuda sempana." Witantra menggeleng-gelengkan kepalanya. Ternyata aku Tunggul Ametung telah benar-benar kebingungan oleh kejaran penyesalannya. Sehingga karena itu maka Witantra berkata, "Tuanku, alasan itu hanya diberikan kepada kuda sempana, tidak kepada siapapun juga. Sehingga apa yang terjadi kemudian hanyalah kuda sempana yang akan tahu." Tidak, berkata aku itu lantang. Tidak hanya untuk kuda sempana. Besok semua orang Tumapel harus tahu bahwa aku Tunggul Ametung telah merampas seorang gadis putri seorang pendeta di Panawijen. Karena aku jatuh cinta kepada gadis itu, biarlah semua orang mengutukku dan biarlah semua orang membenci aku. "Aku," potong Witantra. "Perintah, kau dengar?" teriak aku Tunggul Ametung. "Ini perintahku. Apakah kau akan mengingkari perintahku lagi?" Witantra dan Ken Arok mengusap dadanya. Apabila sudah demikian, maka aku telah kehilangan nalarnya yang bening. Sulitlah untuk mencoba memperbincangkan suatu keputusan. Karena itu, maka mereka hanya dapat berdiam diri. Persoalan itu telah bergeser dari maksud Witantra semula.
Namun Witantra dapat juga mengerti jalan pikiran Akuwu Tunggul Ametung. Akuwu akan mengangkat persoalan itu dengan menengadahkan dadanya, meskipun dengan demikian telah dikorbankan namanya. Bukankah aku dapat mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa kuda Sempana telah menipunya dan memberikan laporan palsu? Tetapi rupa-rupanya aku benar-benar telah disiksa oleh penyesalan yang tak terhingga, sehingga dengan demikian ia bermaksud menghukum diri sendiri. Dalam pada itu Akuwu itu berkata pula, kali ini perlahan-lahan, "Witantra, pergilah kepada kuda Sempana, katakan kepadanya bahwa Ken Dedes dikehendaki sendiri oleh Akuwu Tunggul Ametung. Kalau ia tidak rela, berbuatlah atas namaku. Kali ini aku tidak akan mempergunakan kekuasaan, tetapi aku minta kepadamu sebagai seorang sahabat untuk mewakili aku. Kalau kuda Sempana menghendaki, biarlah kau mengadakan sayembara tanding dengannya. Kalau kau tidak bersedia, aku tidak memaksa. Ini bukan perintah seorang Akuwu. Sudah aku katakan, aku tidak akan mempergunakan kekuasaan. Kalau tak ada seorang pun yang akan mewakili Tunggul Ametung, biarlah Tunggul Ametung sendiri yang maju ke arena." Jangan tuanku sendiri. Biarlah hamba yang melakukannya. Tidak perlu di muka umum. Dapat hamba lakukan di tempat tertutup, kecuali kuda Sempana menghendaki. Terima kasih. Nah, pergilah. Sampaikan maksud itu kepada kuda Sempana. Hamba tuanku. Kemudian perintahnya kepada Ken Arok. Arok, kau pergi bersama Witantra. Kau pun harus berusaha supaya semua orang Tumapel mendengar bahwa Akuwu Tunggul Ametung telah menculik seorang gadis untuk permaisurinya. Hamba tuanku, sahut Ken Arok. Nah, sebelum pergi, panggilkan Daksina. Ken Arok heran mendengar perintah itu. Apakah hubungannya peristiwa ini dengan Daksina, anak-anak yang belum genap berumur 15 tahun itu? Ketika Ken Arok masih memandanginya saja dengan heran, maka Akuwu itu pun membentak. Panggil Daksina, kau dengar? Ya tuanku, sembah Ken Arok. Namun kepalanya menjadi pening memikirkan tingkah laku Akuwu itu. Setelah bergeser beberapa langkah, maka Ken Arok pun kemudian sambil berjongkok meninggalkan ruangan itu dan turun lewat tangga samping, memanggil seorang anak muda yang bernama Daksina. Daksina, seorang anak dari seorang pelayan istana, seorang jurudang, terkejut mendengar panggilan Akuwu di malam hari itu. Karena itu ia menjadi pucat dan dengan terbata-bata bertanya, "Apakah yang akan diperintahkan kepadaku, Paman?" Ken Arok menggelengkan kepalanya. Entahlah. Dengan tergesa-gesa, Daksina pergi menghadap Tunggul Ametung. Matanya masih merah karena kantuknya. Sekali ia menguap dan kemudian dengan wajah yang pucat ia merayapi tangga ruang dalam. Daksina, panggil Tunggul Ametung. Ambil rontal kakawin Arjuna Wiwaha. Bacakan rontal untukku malam ini. Aku jemu memikirkan semua persoalan yang memusingkan kepalaku. Anak itu menarik nafas panjang. Oh, katanya di dalam hatinya. Hampir aku pingsan dibuatnya. Daksina itu pun segera mengundurkan dirinya dengan tergesa-gesa. Sekali-sekali ia masih menguap dan mengumpat di dalam hati. Malam-malam begini, aku ingin mendengarkan aku membaca rontal. Bukan main. Kenapa tidak sejak sore tadi atau besok malam? Tetapi anak itu tidak berani membantah. Langsung pergi ke ruang penyimpanan rontal. Dari berbagai-bagai rontal yang bersusun dalam sebuah rak-rakan, Daksina mencari rontal yang dikehendaki oleh Akuwu Tunggul Ametung.
Ketika ia keluar dari ruang itu, pelayan dalam yang melihatnya menyapa. "Hei, Daksina, apa kerjamu malam-malam di sini?" "Tuanku, aku Tunggul Ametung inginkan aku membaca untuknya malam ini." "Malam sudah terlampau jauh." "Ya, kenapa aku minta kau membaca rontal itu?" "Tidak tahu." "Hei, jangan main-main. Kenapa?" Daksina berhenti, lalu memandangi wajah pelayan dalam itu dengan heran. Katanya, "Kenapa kau bertanya kepadaku? Bertanyalah kepada aku. Kenapa malam-malam begini aku minta aku membaca rontal? Kalau aku mengurungkan niatnya, aku akan berterima kasih kepadamu. Besok rangsumku boleh kau ambil." "Hus, jangan gila, anak mabuk. Kau kira kau dapat menipu aku? Ayo, kembalikan rontal itu." "Baik," sahut Daksina. Lalu Daksina itu pun memutar tubuhnya dan melangkah kembali ke ruang penyimpanan rontal sambil bergumam, "Rontal ini akan aku kembalikan. Besok rangsumku boleh kau ambil, sebab aku besok sudah digantung di alun-alun karena aku tidak mematuhi perintah aku malam ini." "Persetan, jangan menggerutu." "Tidak. Besok aku sudah tidak dapat menggerutu lagi, dan aku tidak akan dapat membentak-bentak lagi, sebab kau pun akan dipancung di tengah-tengah pasar." "Kenapa?" "Karena kau menghalangi aku mematuhi perintah aku." "Hei, jadi benar aku memerintahkan kau mengambil rontal? Kau sangka aku berbohong? Jadi bukan karena kau sendiri yang ingin membaca. Sudah aku katakan." "Oh, anak gila, kenapa kau tidak membantah? Malahan kau akan mengembalikan rontal itu." "Aku atau kau yang gila? Kau tidak mau mendengar aku menjelaskan? Kau ingin aku mematuhi perintahmu. Pergi, pergi, bawa rontal itu kepada aku, cepat sebelum kau digantung." "Tidak mau." "Kenapa?" "Aku takut kepadamu." "Gila, kau yang gila. Ayo pergi, cepat, bawa rontal itu," bentak pelayan dalam itu sambil mengacungkan tombaknya. "Atau aku lubangi perutmu, supaya rangsumku dapat kau ambil besok." "Tutup mulutmu, ayo pergi. Kenapa kau mengigo tentang rangsum saja sejak tadi? Apakah kau sekarang sedang lapar?" Tiba-tiba Daksina mengangguk. "Iya, aku lapar." "Setan kecil, pergi ke garduku. Aku mempunyai sepotong jenang alot." Daksina betul pergi ke gardu pelayan dalam itu dan dimakannya sepotong jenang alot. Namun dengan demikian ia sudah tidak terkantuk-kantuk lagi. Kini matanya telah terbuka lebar-lebar setelah ia mengganggu pelayan dalam itu. Apalagi setelah mulutnya mengunyah sepotong jenang alot, maka Daksina benar-benar sudah tidak mengantuk lagi. Setelah minum semangkuk air jahe, maka segera ia berjalan cepat-cepat ke bilik Aku Tunggul Ametung. Dalam pada itu Witantra dan Ken Arok pun segera minta diri. Witantra mengharap Aku Tunggul Ametung memberinya wewenang, dan wewenang itu telah benar-benar diberikannya. Meskipun demikian maka Witantra berkata, "Aku, hamba akan mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya. Namun kuda Sempana bukanlah anak-anak lagi. Ia mampu membunuh Wiraprana dalam perkelahian itu di hadapan aku, sehingga ia dapat membebaskan dirinya dari segenap tuntutan. Namun apabila aku tidak berhasil, aku minta maaf yang sebesar-besarnya." "Jangan cemas, aku mengharap kau berhasil." Witantra dan Ken Arok pun segera mohon diri meninggalkan ruangan itu, dan Aku Tunggul Ametung pun segera masuk kembali ke dalam biliknya. Setelah sesaat ia terbaring, maka ia mendengar langkah di muka biliknya. Daksina berjalan perlahan-lahan mendekati pintu. Ruangan itu telah kosong. Kedua orang yang menghadap Aku telah pergi.
"Hei, siapa itu?" teriak aku dari dalam biliknya. "Hamba tuanku, Daksina. Kenapa kau pergi terlalu lama? Hamba masih harus mencari lontar yang tuanku kehendaki. Bukankah kau juga yang dahulu menyimpannya, Hamba aku. Kenapa terlalu lama? Hamba lupa di deretan yang mana hamba dahulu meletakkan tuanku," sahut Daksina tergagap. "Sekarang kau mau apa? Hamba akan membaca." Pergi! Aku tidak mau mendengar kau membaca di malam begini. Apakah kau sangka besok sudah tidak ada waktu? Dan apakah sengaja kau cari berlama-lama sehingga aku mengantuk dan menjadi jemu menunggu?" "Tidak, tuanku, tidak. Perintah tuanku pun telah terlalu malam." "Apa? Kau menyalahkan aku?" "Bukan, tuanku. Bukan maksud hamba. Sekarang kau pergi. Daksina menjadi ketakutan. Tersuruk-suruk ia berjalan cepat-cepat menjauhi bilik Tunggul Ametung sambil bersungut-sungut. Aku benar-benar aneh. Tetapi kemudian ia menyesal karena ia terlalu lama pergi mengambil lontar itu. Pelayan dalam itu benar-benar gila. Ia memberi aku jenang alot sehingga aku menjadi terlalu lama, gumamnya sambil berjalan ke biliknya sendiri. Beberapa orang pelayan yang sedang bertugas memandanginya dengan malas sambil sekali-sekali menguap. Apa saja yang dilakukan anak itu malam-malam begini. Tetapi tiba-tiba anak itu terkejut ketika lengannya ditangkap oleh sebuah tangan yang sangat kuat. Ketika ia berpaling, dilihatnya pelayan dalam yang tadi mencegahnya di muka bilik penyimpanan lontar. "Hei! Mau kemana kau? Tidur? Jadi kau benar-benar berbohong ya? Kenapa? Aku tidak memerintahkanmu membaca lontar itu." Oh, Daksina menjadi tergagap, namun ia berhasil juga menjelaskan. "Aku sudah mulai membaca, tetapi karena jenang alotmu itu, maka suaraku menjadi serak, tidak seperti biasanya, sehingga aku marah dan aku diusirnya. Nah, sekarang kau harus menebus kesalahanmu itu. Kalau aku tidak makan jenang alotmu, maka aku tidak akan mendapatkan marah." "Anak setan, bukankah itu salahmu sendiri? Besok, rangsum pagimu harus kau berikan kepadaku. Kalau tidak, maka aku akan menyampaikan kepada aku bahwa kau menyimpan makanan di gardumu." "Apa salahnya? Tidak ada larangan berbuat demikian. Tetapi karena makanan itu, suaraku menjadi parau." Pergi, jangan mengigau," bentak pelayan dalam itu sambil mendorong Daksina pergi. Suasana halaman istana itu menjadi sepi. 3 orang perempuan duduk diam di samping regol halaman. Dalam keremangan cahaya obor di kejauhan, mereka tampaknya seperti bayang-bayang hitam yang duduk mematung. Dengan gelisah mereka menunggu, bahkan hampir tidak sabar. Salah seorang berkata, "Bibi Emban, tolong tengoklah ke ruang dalam. Apakah Kakang Witantra masih berada di sana?" "Masih, Ger, masih. Baru saja aku melihat mereka turun dari ruangan itu. Tetapi mereka tidak segera berjalan keluar." "Kemana mereka itu?" "Mungkin anak Mas Witantra perlu melihat-lihat beberapa buah gardu penjagaan. Penjagaan di halaman belakang yang dilakukan oleh para prajurit pengawal." Orang yang bertanya itu yang tidak lain adalah Nyai Witantra menarik nafas panjang. Ingin ia berlari masuk ke dalam istana, namun ia menjadi ragu-ragu untuk melepaskan kejemuannya. Maka ia bertanya, "Bibi Emban, apakah kau melihat aku membawa seorang gadis dari pedesaan?" Emban itu mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya ragu-ragu,
Aku kira demikian, Nyai. Apakah ada hubungannya dengan anak Mas Witantra? Perempuan yang lain yang sejak semula selalu berdiam diri mendengarkan percakapan mereka tersentak mendengar jawaban itu dan tiba-tiba ia bertanya, "Apakah gadis itu berada di dalam istana ini pula?" Kembali emban itu menjadi ragu-ragu. Ia tidak tahu dari mana dan kenapa Akuwu membawa gadis itu, sehingga karena itu maka jawabnya, "Entahlah, aku tidak tahu." Pemomong Ken Dedes menjadi kecewa, tetapi ia tidak dapat mendesaknya lagi, sehingga kembali mereka berdiam diri, duduk mematung dalam kegelisahan hati masing-masing. Mereka tersentak ketika tiba-tiba mereka melihat dua sosok tubuh yang berjalan ke arah mereka. Ketika mereka sudah dapat melihat dengan jelas, maka berbisiklah emban itu, "Nah, itulah. Baiklah, aku meninggalkan kalian di sini." "Tunggu," cegah Nyai Witantra. "Apa yang harus aku tunggu?" Nyai Witantra tidak menjawab, tetapi ujung kain emban itu dipeganginya, sehingga emban itu tidak dapat meninggalkannya. Witantra pun terkejut melihat 3 orang perempuan duduk di samping regol. Ia menjadi semakin terkejut lagi ketika diketahuinya bahwa salah seorang dari mereka adalah istrinya. "Hai, kaukah itu Nyai?" "Ya Kakang," jawab Nyai Witantra. "Apakah kerjamu di sini?" Nyai Witantra menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia tidak tahu benar apa yang sudah terjadi, namun kini ia melihat suaminya berjalan berdua dengan Ken Arok tanpa pengawalan. Menurut tangkapan perasaannya, maka suaminya tidak sedang dalam kesulitan-kesulitan. Namun meskipun demikian, ia menjawab, "Aku mencemaskan kau, Kakang. Aku ingin tahu apakah yang terjadi denganmu dan adik Ken Arok." "Oh," Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ia tersenyum. "Marilah pulang, Nyai." "Tetapi bagaimana dengan Kakang dan adik Ken Arok?" "Tidak apa-apa, marilah pulang. Biarlah aku nanti bercerita tentang diriku, tentang adik Ken Arok, dan tentang yang lain-lain." Nyai Witantra sekali lagi menarik nafas lega. Katanya, "Syukurlah kalau tidak ada apa-apa dengan Kakang dan adik Ken Arok. Nah, marilah kita pulang," ajak Witantra. Tetapi suara Nyai Witantra terputus. Dipalingkannya wajahnya dan ditatapnya wajah pemomong Ken Dedes yang semakin menjadi gelisah. "Tetapi apa?" ulang Witantra. "Adakah soal yang lain yang akan kau kerjakan pula?" "Bukan aku, Kakang, tetapi bibi ini." "Oh, apakah yang akan dilakukan?" "Ia mencari momongannya Ken Dedes. Apakah gadis itu berada di dalam istana ini?" Witantra diam sejenak. Ia tahu benar bahwa Ken Dedes berada di dalam istana, tetapi ia tidak tahu apakah kehadiran pemomongnya itu akan berkenan di hati aku. Karena itu maka katanya berterus terang, "Ya, gadis itu berada di dalam istana, tetapi aku tidak tahu apakah dengan demikian maka aku akan mengizinkan orang lain masuk ke dalamnya. Karena itu, baiklah, besok aku bawa bibi itu menghadap." Pemomong Ken Dedes menjadi tidak bersabar menunggu hari esok. Namun ia tidak dapat memaksa. Ia tidak mau kehilangan kesempatan. Apabila aku menjadi marah dan kecewa, maka kesempatan baginya akan tertutup rapat-rapat. Karena itu, ia tidak membantah. Namun dengan demikian, pemomong Ken Dedes itu menjadi sedikit tenang. Ia kini sudah tahu di mana momongannya berada.
Kemudian Witantra dan istrinya beserta pemomong Ken Dedes itu pun kembali ke rumahnya. Kepada emban yang mengawani Nyai Witantra menunggu suaminya, Witantra berpesan, "Emban, kalau kau dapat masuk ke Sentong Tengen, sampaikanlah kepada gadis itu bahwa pemomongnya telah berada di Tumapel. Besok ia akan dapat bertemu. Mudah-mudahan dengan demikian ia menjadi agak tenang." Emban itu mengangguk hormat. Malam telah menjadi semakin larut. Bintang-bintang di langit bergayutan pada dataran yang biru pekat. Satu-satu tampak bintang-bintang yang seakan-akan lepas dari tangkainya, meluncur jauh ke arah barat dan hilang meresap di dalam kelam. Malam itu Witantra menceritakan segala yang diketahuinya dengan berterus terang dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Nyai Witantra mengangkat wajahnya memandang asap pelita yang menggapai-gapai kepanasan. Ditahankannya perasaan yang bergolak di dalam dirinya. Meskipun suaminya terlepas dari segenap hukuman, namun ia akan menghadapi pekerjaan yang berbahaya. Witantra telah pula menceritakan bahwa ia harus memisahkan kuda Sempana dari gadis itu dengan cara yang sudah ditempuh oleh kuda Sempana sendiri, kekerasan. Persoalan itu akan menjadi persoalan yang aneh sekali, persoalan yang tidak lazim terjadi di antara manusia-manusia yang menghargai kemanusiaannya, persoalan yang seakan-akan dapat dipecahkan dengan kekerasan oleh satu pihak tanpa menghiraukan pihak yang berkepentingan. Dalam persoalan yang sulit itu, Ken Dedes sendiri tidak dapat turut menentukan sikapnya. Tetapi suaminya akan merebut gadis itu bukan karena nafsu seperti apa yang dilakukan oleh kuda Sempana. Bahkan sebaliknya, ia ingin melepaskan gadis itu dari penderitaan yang akan dialaminya sepanjang hidupnya. Meskipun Witantra pada suatu saat akan bertempur, namun kini ia akan melakukannya dengan hati yang terang untuk tujuan yang terang pula. Sehingga meskipun Nyai Witantra tidak dapat menekan kecemasan hatinya, tetapi suaminya berbuat di atas landasan yang kuat. Sebagai seorang prajurit, maka adalah menjadi kewajiban Witantra untuk melepaskan perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan jiwanya. Bertempur, namun bukanlah untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang, tetapi sebaliknya. Dan kini Witantra itu telah dihadapkan pada kemungkinan itu, perang tanding melawan kuda Sempana. Ken Arok malam itu tidak ikut kembali ke rumah Witantra. Anak muda itu langsung kembali ke baraknya sendiri. Di perjalanan itu, kepalanya selalu dipenuhi oleh berbagai persoalan yang bercampur baur, heran, kecewa, ngeri, dan cemas. Seakan-akan terbayang kembali di muka wajahnya apa yang pernah dilakukannya dan disusul kemudian oleh apa yang telah dilakukan oleh kuda Sempana dan Tunggul Ametung. Apapun yang akan dilakukan oleh Tunggul Ametung, namun Ken Dedes itu hatinya telah terluka, dan luka itu amat parahnya. Tak mungkin seseorang akan dapat menyembuhkan luka itu. Bahkan seandainya Ken Dedes itu dijadikannya permaisuri sekalipun. Kasihan gadis itu, desisnya di dalam hati, dan diteruskannya. Untunglah Witantra bersedia untuk melepaskannya. Setidak-tidaknya akan mengurangi penderitaan yang akan dialaminya. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kasihan, desahnya berulang-ulang.
Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia sendiri takut melibatkan dirinya dalam persoalan itu. Ia takut apabila ia benar-benar harus mengalami akibat dari persoalan-persoalan itu. Bukan takut seandainya ia harus bertempur melawan siapapun, tetapi ia takut apabila ia harus menjadi pengganti orang yang telah hilang dari hati Ken Dedes. "Aku adalah orang yang paling kotor di dunia ini," gumamnya. "Lebih kotor dari kuda sempana. Mungkin kuda sempana baru melakukan hal ini untuk pertama kalinya. Sedang aku telah melakukannya berulang-ulang. Meskipun ada beberapa perbedaan, namun pada hakikatnya adalah sama saja." Ken Arok itu terkejut ketika tiba-tiba seseorang meloncat ke tengah-tengah jalan yang dilewatinya. Dengan isyarat tangannya, orang itu menghentikannya. Ken Arok menarik kekang kudanya yang memang berjalan perlahan-lahan. Ketika diamatinya orang itu, maka kemudian diketahuinya bahwa orang itu adalah kuda sempana. "Adik Ken Arokkah itu?" "Ya," sahut Ken Arok pendek. "Kau datang dari istana bersama Witantra?" "Ya." Kuda sempana berjalan perlahan-lahan mendekati Ken Arok yang masih duduk di punggung kudanya. Dengan suara parau kuda sempana bertanya, "Apa kerjamu di istana?" Ken Arok mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, "Dari mana kau tahu aku dari istana?" "Kau sendiri mengatakannya." "Aku menjawab pertanyaanmu. Beberapa orang melihat kau masuk ke istana, beberapa orang pelayan dalam, dan para emban. Aku telah datang ke istana, namun kalian baru menghadap aku, sehingga aku membatalkan niatku." "Oh, jadi kau sudah tahu." Kuda sempana mengangkat alisnya. Dengan tajamnya ia mencoba melihat wajah Ken Arok dalam kegelapan malam. Namun kuda sempana tidak menemukan kesan apa-apa pada wajah itu. "Apa yang kalian bicarakan?" bertanya kuda sempana kemudian. "Bukan apa-apa. Mustahil. Aku memanggil kalian pada saat-saat yang tidak sewajarnya. Pasti ada yang penting kalian bicarakan dengan aku, Tunggul Ametung." "Ya, apa?" "Aku marah kepada Kakang Witantra dan kepadaku atas sikap kami berdua." "Hanya marah?" Ken Arok mengerutkan keningnya, kemudian dijawabnya, "Ya, hanya marah. Apakah kau ingin tindakan lebih dari itu?" "Telah terucapkan oleh aku, Tunggul Ametung, bahwa Witantra akan digantung di alun-alun. Apakah ucapan itu telah dicabut?" "Ya." Gila. Dengan demikian, maka setiap keputusan akan dicabut tanpa alasan. Itu tidak bijaksana. Seorang aku harus tetap pada pendiriannya. Sekali ia menjatuhkan keputusan, maka keputusan itu harus dilaksanakan. Ken Arok tidak menjawab. Ia sudah sedemikian lelahnya sehingga segera ia ingin kembali ke biliknya, menjatuhkan diri dan kalau mungkin tidur. Karena itu dibiarkannya kuda sempana melepaskan perasaannya tanpa diganggunya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.